Pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat, kasih karunia dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita boleh berkumpul di peternakan ini dengan cuaca yang sangat cerah, sehingga bisa berjalan acara ini dengan baik. Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Ceito Karno, Charlie Hotel Eko India Tango Oscar, Ceito Karno. Jadi ada YouTube-nya juga di nama Ceito Karno. Yang kedua di Pertanian Kaltara, yang ketiga ASEAN Survivor. Ya. Jadi peternakan ini kami dirikan atas inisiatif, atas kepedulian kita sebagai warga Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di mana ingin mendukung program 1, tepatnya bulan Juni tanggal 10 tahun 2021. Saya mengambil timing tanggal tersebut adalah mulai datangnya ternak kambing kita tahap 1 sebanyak 75 ekor. Peternakan ini kita dirikan karena melihat sebuah peluang usaha atau bisnis yang sangat menjanjikan, dan juga ini sangat-sangat membantu program pemerintah untuk mensukseskan program swasembada atau kedaulatan pangan. Pangan tidak hanya berbicara tentang beras, jagung, tetapi juga berbicara tentang sektor daging. Karena pangan itu beraneka macam kebutuhan manusia, salah satunya adalah di sektor daging. Nah, daging di sini kami mengambil bidang di peternakan kambing, di mana kambing yang kita pelihara adalah jenis kambing cross bur atau persilangan antara kambing bur dan kambing lokal yang ada di Indonesia. Kambing bur ini adalah jenis kambing tipe pedaging yang aslinya asal ternak kambing ini, bur ini adalah dari Afrika Selatan. Bur artinya petani. Jadi bahasa Latinnya, bahasa di sana, di Afrikanya sana, bur atau Bravo Oscar Eco Romeo, boer, ya, itu artinya petani. Nah, jenis kambing ini sangat baik kita kembangbiakan di Indonesia, bahkan di daerah kita Kalimantan Utara ini. Dan jenis kambing ini adalah jenis kambing yang tipe pedaging, jadi sangat beda dengan jenis-jenis kambing yang ada di daerah kita maupun di Indonesia. Kambing bur mempunyai tipe kakinya pendek, badannya bulat, manjang, bertanduk, dan kepala coklat, badan putih. Itu tipe aslinya. Tetapi setelah di cross sehingga menjadi cross bur, sehingga kambing ini beraneka warna sesuai dengan persilangan dari kambing-kambing lokal yang ada di Indonesia. Jenis-jenis kambing lokal yang ada di Indonesia yang kita persilangkan adalah jenis kambing Senduro yang dari daerah Lumajang, kemudian jenis kambing Jawa Randu, jenis kambing Sanen, kemudian ada juga persilangan dengan kambing peranakan Etawa atau PE. Nah, tetapi yang jelas ada 3 jenis kambing lokal kita. Pertama Jawa Randu, Senduro, Sanen, dan yang terakhir yang sangat familiar dengan peternak-peternak lokal kita adalah jenis kambing kacang. Ya, jadi ada beberapa jenis kambing yang memang asli dari Indonesia. Yang lalu kita tanam sawi. Habis sawi, minggu lalu kita panen jagung. Sekarang kita mau tanam lagi sawi. Seperti yang di depan situ, itu juga sawi. Nah, sawi itu nanti 1 bulan 10 hari kita sudah panen. 4 meter persegi kita bisa dapat 300.000.
ya. Kalau dia ada 25 sampai 50 meter persegi, bisa 3 juta kita dapat dalam 1 bulan. Hanya dengan kita menanam sawi, bayam maupun tanaman-tanaman sayuran sebagai hasil dari kotoran kambing yang kita budidayakan kambing kita ya. Bulan per ekornya bisa 30 kilo. Kalau 10 ekor berarti ada 300 kilo. Kalau 1 tahun ada 3 ton lebih. Ya, kotoran kambing ini jangan dianggap remeh. Di dalam orang bertani itu kotoran kambing itu sangat-sangat baik sekali untuk pupuk organik. Selain itu ibu-ibu yang suka tanam bunga itu kalau satu kemasan 5 kilo kita jual 25.000. Nah, bisa bayangkan kalau 10 ekor kambing kita pelihara di kandang itu contoh bagi teman-teman peternak yang nantinya harus mempunyai adalah sumber pakan ternak namanya kaliandra. Ya. Kaliandra ini juga sebagai media nanti untuk kalau kita mau kembangkan yang namanya lebah kelulut. Ya, lebah kelulut nanti menghasilkan bunga-bunga merah. Itulah si lebah kelulut itu akan mengambil saripati dari bunga tersebut. Jadi kalau ini sudah pohon besar, kita akan membuat juga untuk kelulut. Ya. Jadi banyak manfaat ya dari areal kita menanam di lahan-lahan kita. Nah, di sebelah sana adalah tanaman rumput pacong. Ya, kita bergerak maju terus. Maju sesuai jangan lambur ya. Maju sesuai kelompok. Kalau nggak cepat dikit ya. Kita ini ada pohon Jangan pisang. bicara sendiri ya. Ada pohon pisang, ada pohon nangka, ada pohon indigo vera. Inilah yang namanya indigo vera. Kalau ini kaliandra, ini indigo vera. Siapa yang masih ingat berapa nutrisinya tadi? 16,45. Itu rumput pacong. 30. Kalau indigo vera, Sampai 30%. ya benar. Jadi indigo vera punya nutrisi atau protein kasar dan segala macamnya totalnya ada 27% sampai 30. Kenapa 27 sampai 30? Pada saat dia berbunga, nutrisinya turun. Karena lebih banyak dikonsentrasikan ke bunga. Sehingga nutrisinya jadi 27. Tapi kalau dia tidak berbunga, masih segar, belum ada keluar bunga, maka protein puncaknya sampai 30-an%. Ya. Oke, sebelum lanjut lagi mungkin Lahan kita ini aneka sumber pakan untuk kita manusia maupun untuk ternak. Ada pohon apa itu? Pisang. Nangka. Ada tuh. Ade bayangkan kalau Ade punya lahan 2 hektar, pinggirannya semua ditanami pisang. Seperti ini. Ini keliling ada kurang lebih 400 pohon pisang. Kalau 400 ini nanti kelipatan 2, kasih satu pohon pasti ada anaknya kiri kanan. Anggap saja satu aja. Berarti 400 yang kita tanam akan ada 800 pohon pisang. Kalau setiap minggu kita panen, itu sudah masa berbuah, maka akan kita dapatkan satu pickup lah. Satu pickup mobil L300 atau peti penuh. Kalau segitu, banyaknya dijual ke pasar kira-kira dapat berapa juta? Jutaan toh? Nah, manfaatkanlah lahan pekarangan ditanami sumber pakan untuk kita berupa pohon pisang. Karena nanti kita panen buah pisangnya, pelepah daunnya bisa untuk ternak. Batangnya jangan karena batang hanya serat. Ya, tidak mengandung protein tinggi. Jadi cuma pelepah daun itu kasih ternak ya. Begitu juga pohon nangka. Ini kita tanam ada hampir mau 250 pohon keliling ini pohon nangka. Kalau 4-5 tahun nanti pohon nangkanya berbuah, wah bisa satu pickup, satu truk juga kita bawa ke pasar untuk dijual. Selain itu bisa untuk pakan ternak, dia punya daun, ya. Tempat kotoran kambing. Nah, tadi Om cerita kan, kita tanam pisang itu 9 bulan yang lalu. Ini sudah kita panen, ya. Maka kalau nanti dia berbuah serentak,
6 bulan akan datang, pohonnya besar-besar. Kita tiap bulan bisa panen pohon pisang bisa 1 pickup. Ya, karena ini kita baru tanam 8-9 bulan yang lalu, ada yang 10 bulan, baru belajar berbuah. Ya. Nah, ini rumah untuk menampung semua kotoran hewan yang kita ambil dari kandang bawa ke sini. Kenapa kita taruh agak jauh? Karena ini mengandung amoniak yang tinggi sehingga perlu jauh dari kandang. Kita giling di sini, alat gilingnya. Nanti jadinya seperti ini. Jadi tai kambingnya kan bulat-bulat tuh. Iya. Nah, setelah digiling dia akan hancur seperti ini. Dan itu harus dihancurin karena kotoran kambing yang bulat itu kita langsung taruh di lahan, dia tidak akan hancur kena hujan, kena panas, dia tetap bulat. Ini bentuknya. Kalau dia bulat, maka tidak bisa diserap oleh akar. Nah, saya tuang aja dah. Bang, ya. Nah, Tuh. Ya. Kata orang kotoran bau ya. Enggak. Coba siapa yang mau Proses. menciumnya? Oh, aman. Siapa yang mau mencoba ya? Nah, kenapa dia tidak berbau? Karena pada waktu dia dibawa kandang, kita semprot dengan E4 pertanian yang warna botol kuning itu. Kita semprot, itu ada mikroorganisme di situ bekerja untuk membuat kotoran ini menjadi berkualitas, ya. Maka dia tidak bau. Ini adalah ampas dari rumput yang dimakan kambing, dicerna dengan 4 pencernaan kambing. Wah, tadi Om lupa menyebutkan kambing atau jenis rumenensia ada 4 lambung. Ya. Yang ada 4 pencernaan. Yang pertama rumen. Lambung besar. Ruticulum. Omasum. Abomasum. Ada 4 lambung. Jadi hewan ternak yang jenis Mammalia rumenensia itu punya 4 lambung. Sapi juga begitu, ya. Dengan keunikan dia mempunyai 4 lambung, maka dia mencerna itu harus ada waktu jeda setelah dia makan menampung di dalam lambung besar, berikan dia waktu untuk istirahat. Dengan dia beristirahat, maka kambing itu mengunyah kembali apa yang dia makan. Begitu dia makan, dia keluarin lagi, diolah lagi melalui air liur atau salivanya dia. Kemudian masuk kembali ke lambung ruticulum. Ruticulum, omasum, abomasum. Ya. Kalau bahasa Indonesianya lambung besar, lambung kitab, lambung jala, lambung asam. Ya, ada 4 lambung. Nah, oleh karena itu berikan waktu bagi si ternak untuk beristirahat. Seperti nanti kita lihat kambing kita jam begini sudah pada baring, mulutnya begini terus. Tapi enggak ada yang dikunyah sepintas. Hah? Sudah makan. Dia mengunyah kembali apa yang dia makan. Jadi kalau ternak tidak dikasih jeda untuk beristirahat, maka tidak terjadi penyerapan sari-sari pakan dan tidak ada sumber energi. Oleh karena itu ternak harus dikasih pola istirahat untuk mendaur ulang apa yang dia makan. Kalau dia makannya tidak kenyang, maka yang didaur sedikit. Oleh karena itu kambing tidak akan gemuk. Ya. Begitu ya. Ini pembuatan rumah kohe. Kemudian ada satu lagi namanya arang sekam. Nah, ini. Ya. Ini kalian penting tentunya bagi petani pedesaan. kalian harus belajar ini. Arang sekam biosar. Saya tuang di sini aja. Tuang sedikit ya. Adik-adik pasti tahu ini apa? Apa yuk? Arang sekam padi. Ya. Sekam padi hasil limbah dari penggilingan padi itu Om bawa ke sini, kita buat tungku pembakaran. Jadi kita buat dia pembakaran tidak sempurna. Mana kawat tuh ya. Jadi caranya sangat sederhana. Kalian juga bisa lihat di YouTube-nya Om cara membuat arang sekam, ya. Nah, mudah murah. Kita beli kawat begini. Ini perlu kalian praktekkan suatu hari ya. Buat begini. Kemudian arang sekam yang belum dibakar tadi, yang kita ambil dari penggilingan padi,
sekam padi tadi, tuang saja di sini. Jadi buat kayak gunungan gini. Bisa 10 karung, bisa 20 karung, terserah kita mau berapa puluh karung kita tumpuk begini. Ya, keliling semua, keliling ditumpuk. Buat kayak gunung gini ya. Nah, setelah ini tertutup semua, kenapa kasih corong? Ini sebagai untuk oksigen. Ya, oksigen itu membantu proses pembakaran. Ya. Setelah penuh semua, kita ambil daun kering atau kertas, koran, bakar, kasih masuk di dalam sini. Maka nanti dari dalam ini dia menyebar apinya pelan-pelan. Maka terjadi pembakaran pelan-pelan. Setelah nanti hitam, ini ditimbun lagi dari pinggiran, kasih naik. Bisa memakan waktu 4-5 jam baru selesai pembakaran. Kalau dia sudah hitam semua kayak begini, jangan sampai jadi abu. Kalau jadi abu, maka unsur haranya berubah. Kalau dia begini, ini sangat sempurna. Ya, setelah terbakar hitam semua begini, kita hambur dia, kemudian siram air supaya tidak menjadi abu. Setelah dingin, simpan di karung, siap untuk diaplikasikan ke lahan penanaman. Bisa kita menaruh di tanaman apa saja, karena ini fungsinya sangat banyak sekali. Pertama, dia mengurangi zat asam yang ada di tanah, sangat cocok di lahan-lahan yang baru kita buka. Kita menanam apa, lombok, menanam sayur, menanam pohon apa saja, taburkan ini keliling di sekitar tanaman kita, ya, setebal 2-3 cm. Itu satu, dia membantu proses pengurangan zat asam, pH tanah. Kedua, dia juga membantu melindungi permukaan tanah dari kekeringan. Ya, jadi kalau ada hujan, ini air menyerap masuk toh. Nah, di bawahnya pasti lembab. Kalau lembab, berair, dingin, otomatis akar akan mudah menembus kemana-mana untuk mencari sumber makan bagi tanaman. Jadi itu fungsinya. Dan kedua, ini murah. Ya, murah kalau kita mau mengerjakannya. Hanya dari sisa dari lahan pertanian ya. Ya, ini ya. Nanti Om kasih lihat yang kita aplikasikan dengan biochar. Ini bahasa kerennya namanya biochar. Biochar itu pembakaran tidak sempurna. Bisa dari arang sekam padi, bisa juga dari kokonat, dari ini apa, serabut kelapa, bisa juga dari tempurung kelapa atau dari ranting-ranting apapun. Ya, seperti kita buat arang untuk bakar sate itu, cuma itu harus ditumbuk lagi, dihancurin. Kalau ini sudah kecil-kecil begini ya, begitu ya. Nah, kita buat tahapan pemanenannya, makanya selesai petak sini, panen lagi yang di belakang. Belakang selesai, panen yang di depan. Depan selesai, pindah yang di samping. Begitu terus perputaran untuk proses pemanenan rumput. Ya. Nah, lihat sini semua, fokus ke sini semua, lihat dulu. keunikan rumput pacong, batangnya lembut. Kalau dia berumur 1,5 bulan, sudah ada ruas-ruasnya. Rumput ini selain dia berbatang begini, punya kandungan air, dia juga punya rasa manis. Siapa yang mau mencoba? Marna. Kamu udah puasa kan Fajar ya? Manis ya? Coba. Minta bah. Boleh. Seperti rasa tebu muda. Kalau rasanya manis berarti ternak suka, dan nilai protein kadar unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini sudah terpenuhi ya. Maka rasanya manis ya. Seperti makan tebu muda ya. Helena mana? Oke, lanjut. Semuanya habis lagi. Fajar. Kirimnya. Panen yang kedua nanti ini.
waktu kita tanam di lahan baru, ini kan lahan baru kita mulai tanam 3 bulan yang lalu. Nah, pada waktu umur 1,5 bulan, dekat 2 bulan kita ada panen. Nah, ini sudah tumbuh lagi yang panen kedua ini, ya. Nanti 10 hari lagi kita akan panen dia, ya. Kita bisa lihat sampai ke sana hijau semua. Ya. Agnes. Batang rumput itu dari satu stek, berapa anakannya yang keluar itu? Ini yang masuk panen kedua. Coba hitung ada berapa banyak. Satu pohon, satu stek setelah panen pertama, ini panen kedua. Berapa tumbuh? 5. Nah, nanti setelah panen kedua, dia akan lebih banyak lagi. Jadi ini satu rumpon, ya. Kalau ini satu rumpon ini kita panen sampai ke sini. Nanti panen kedua, panen ketiga, ini akan tumbuh lebih banyak lagi batang. Maka satu rumpon ini bisa sampai 15 sampai 18 batang ini. Kita bayangkan kalau 18 batang kali 1 meter persegi keliling, ada beberapa rumpon, kita bisa dapat 30 kilo punya rumput. Ya. Nah, itulah fungsinya kita memberikan biochar, kemudian kita berikan juga kotoran kambing, ya. Nah, ini segini luas, segini 2000 meter persegi ini bisa untuk 5-6 hari pakan untuk ternak kita, ya. Biochar tumbuh bagus tapi tidak sebagus kalau ada biocharnya, ya. Nah, seluas ini lahan baru, semuanya kita tanam biochar. Nah, ini lebih luas, lebih sehat lagi, ya. Kalau kau lewat sini pasti kau masuk situ nanti kan. Ya. Tinggi pohonnya berbeda. Oke, selesai kita sini, kita langsung sambil keliling, ya. Begini. Kasar, kalsium, fosfat, semua ada di Indigofera. Jadi ibaratnya nasinya kita kurangi, lauknya kita perbanyak, ya. Maka saya yakin ternak kita akan lebih gemuk, ya. Kenapa kalian dengan tangan? Jadi kita tanam di depan sana itu 1 hektar, itu Indigofera semua itu. Nah, kita bisa lihat dari 2 hektarnya Indigofera. Itu ada di simpang jalan ke arah kantor Polda. Kemudian ada satu lokasi lagi seluas 2,4 hektar, itu semuanya Indigofera. Itu ada di Jalan Bukit Indah di dekat Markas Kompi, ya. Semua kita tanam sumber pakan, ya. Nah, ini wajah. Ini adalah jenis kambing peranakan Etawa, yang PE tadi, ya. Besarnya. Induknya dulu adalah PE, disilangkan dengan bur, lahirlah dia F1 cross bur, ya. Dia pipis, guys. Nah, ini bodinya besar, kemudian juga sudah Tunjukkannya sangat bikin kaget aku. bikin kita merangsang. Nafsu betul. Jangan ganggu bakal ya. Nah, ini yang umur 7-8 bulan yang memang lahir di peternakan kita. Ya, gas terus. Nah, dia sudah begini nih. Oke, sebelum kita kembali ke tempat kita habis pegang kambing, jadi kita harus cuci tangan agar kita terhindar dari penyakit mulut dan kuku atau etologi. Silakan Putri. Guys, jadi di sini tuh tempatnya sangat bersih, sangat rapi sekali tuh semuanya. Pokoknya tempat ternak paling bagus. Jadi dadah. Dadah. See you next time guys. Kita ada foto. Kamu di mana? Aku bertanya.